warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Rahmayati, mahasiswi Stikas Ahmad Dahlan Cirebon, tingkat 2B. Di sini saya akan melakukan wawancara kepada Bapak Didin Junaidin mengenai korupsi. Baik, di sini saya sudah bersama Bapak Didin Junaidin. Bapak, di sini saya ada beberapa pertanyaan seputar korupsi ya Pak. Langsung saja ke pertanyaannya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan korupsi menurut pendapat Bapak? Menurut pendapat Bapak, yang dimaksud dengan korupsi adalah penyalahgunaan wewenang jabatan, sehingga dengan penyalahgunaan tersebut dia akan menguntungkan satu pihak. Ada pihak yang dirugikan dan ada pihak yang diuntungkan. Mungkin itu secara singkat. Pertanyaan kedua, mengapa korupsi dibiarkan berkembang di negara kita? Korupsi bisa berkembang di negara kita itu tergantung kepada SDM yang ada di negara kita. Yang paling penting adalah para pejabat, para pemangku jabatan yang tidak memegang jabatannya secara amanah, sehingga mereka keluar dari koridor jabatannya itu sendiri. Makanya untuk memberantas adanya korupsi supaya tidak berkembang, dimulai dari para pelajar dulu. Mereka harus bisa menerapkan bagaimana agar korupsi di masa yang akan datang atau di masa ketika dia menjabat sebuah jabatan tidak menyalahgunakan jabatan ataupun wewenang. Pertanyaan selanjutnya, apakah korupsi dapat berpengaruh pada politik? Jelas, yang namanya korupsi besar sekali pengaruhnya terhadap perkembangan politik. Kenapa? Orang ingin mendapatkan sebuah jabatan di partai politik, mereka berbagai cara menggunakannya, yaitu dengan cara kolusi, dengan cara memiliki koneksi, sehingga dia menduduki jabatan tersebut tidak secara murni dengan kemampuan atau skill yang dimiliki oleh mereka gitu, sebagai pemangku jabatannya. Cara singkatnya itu, lebih jelasnya bahwasannya orang berpolitik banyak yang tujuan yang paling utama adalah keuntungan pribadi, bukan tujuannya adalah menguntungkan masyarakat atau membawa aspirasi masyarakat. Yang paling penting dia untung, nggak tahu yang lainnya mau buntung mau ini terserah, itu intinya. Baik, pertanyaan selanjutnya, jika Bapak mendapati sebuah tindakan korupsi di wilayah tempat tinggal Bapak, apa yang akan Bapak lakukan? Mungkin yang dilakukan yang pertama mencari kebenaran dari orang yang mendapatkan tuduhan bahwasanya dia korupsi. Yang kedua, menginformasikan kepada orang yang punya wewenang. Mungkin salah satunya adalah pihak keamanan, yaitu polisi. Sebelum polisi, tapi perangkat di desa, misalkan kalau di desa berarti ke perangkat desa dulu, kemudian ke pihak kecamatan adalah camat, berikut polsek dan sebagainya, kemudian nanti dilanjutkan ke pihak yang paling berwenang, yaitu pihak KPK. Karena KPK bukan hanya di pusat, toh itu akan ada di cabang, di kabupaten juga ada, sehingga informasi apapun akan beruntun, akan nyampe kepada KPK yang ada di pusat. Pertanyaan terakhir, apa sih dampak dari korupsi? Dampak dari korupsi sangat besar sekali, terutama dari perkembangan sebuah negara. Korupsi akan menghancurkan sebuah negara. Kalau sebuah negara memiliki SDM yang ketika memegang jabatannya dibarengi dengan korupsi, jelas itu akan menghancurkan masyarakat. Sebab yang namanya korupsi itu tidak akan menjadikan sebuah negara bisa makmur, rakyat juga akan sengsara. Kenapa? Ya, korupsi itu kan menghancurkan pendapatan rakyat, kemudian penghasilan rakyat, sehingga yang harusnya haknya rakyat itu diambil oleh mereka yang memiliki jabatan ataupun wewenang. Mungkin itu yang bisa dijawab, karena jujur Bapak di sini bukan fak dari profesional di bidang PKN, tapi secara tidak langsung yang Bapak jawab, yang Bapak berikan asumsi tersebut atau jawaban tersebut bisa memberikan gambaran kepada adik gitu. Baik Bapak, mungkin cukup sekian pertanyaan yang dapat
saya tanyakan kepada Hmm. Bapak. Sebelumnya terima kasih sudah mau meluangkan waktunya. Sama-sama. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.